Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 8 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Bahasan materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian dari pluralitas, yang kedua pengertian multikultural, yang ketiga perbedaan agama di Indonesia, yang keempat wujud budaya, yang kelima unsur kebudayaan, yang keenam pengertian suku bangsa, dan yang ketujuh nama suku bangsa dan daerah asalnya, kemudian yang kedelapan perbedaan pekerjaan, dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Baik, kita ke bahasan materi yang pertama, yaitu pengertian dari pluralitas dan juga multikultural. Plural itu artinya jamak, kemudian pluralitas berarti atau mempunyai arti kemajemukan ya, sehingga pengertian dari pluralitas masyarakat Indonesia adalah kemajemukan masyarakat Indonesia ya. Bisa diartikan bahwa pluralitas masyarakat Indonesia bahwasanya masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan heterogen ya. Misalkan saja ada perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, budaya, etnik, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang termasuk ke dalam pluralitas masyarakat Indonesia. Sedangkan multikultural ya berasal dari kata multi yang artinya banyak dan kultur yang berarti kebudayaan. Sehingga masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Jenis pluralitas yang akan kita bahas adalah yang pertama perbedaan agama. Di Indonesia ini ada 6 agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Yang pertama adalah agama Islam. Waktu masuknya ke Indonesia sekitar abad ke-7, tempat ibadahnya masjid, kitab sucinya Al-Quran, dan hari rayanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian persentase penduduk yang memeluk agama Islam adalah sekitar 87%. Perlu diketahui bahwasanya agama Islam pertama kali datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Sehingga sampai sekarang agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua agama Kristen masuk ke Indonesia sekitar abad ke-16. Tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Injil, dan hari rayanya hari raya Natal. Kemudian persentase penduduk yang memeluk agama Kristen adalah 6,9%. Agama Kristen pertama kali dibawa oleh bangsa Barat, yaitu bangsa Belanda. Ketika menjajah bangsa kita, maka bangsa Belanda sekaligus menyebarkan agama Kristen ke tanah air. Kemudian yang ketiga agama Katolik. Ini waktu masuknya ke Indonesia sekitar abad ke-16, tempat ibadahnya gereja katedral, kemudian kitab suci Injil, hari rayanya hari raya Paskah, dan hari raya Natal. Kemudian persentase penduduk yang memeluk agama Katolik sekitar 2,9%. Agama Katolik adalah agama yang dibawa oleh bangsa Barat, yaitu bangsa Portugis dan Spanyol ketika mereka menjajah bangsa kita ya. Kemudian yang keempat adalah agama Hindu. Waktu masuknya ke Indonesia sekitar abad ke-4. Kemudian tempat ibadahnya Pura, kitab sucinya Weda, hari rayanya hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan. Kemudian persentase penduduk yang memeluk agama Hindu sebesar 1,7%. Agama Buddha pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5. Tempat ibadahnya Vihara, kitab sucinya Tripitaka, hari rayanya hari raya Waisak dan Asada. Persentase penduduk yang memeluk agama Buddha adalah sebesar 0,7%. Kemudian yang terakhir, agama Konghucu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-19. Tempat ibadahnya Kelenteng, kitab sucinya Sisuwujing, dan hari rayanya hari raya Imlek. Persentase penduduk yang memeluk agama Konghucu adalah sebesar 0,05%. Nah, itu tadi ke-6 agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.
Berikut ini adalah lambang-lambang agama di Indonesia. Untuk lambang agama Buddha ada Dharma Cakra, swastika, bunga teratai. Kemudian lambang agama Hindu ada teratai, swastika, dan Om. Kemudian untuk lambang agama Islam ada bulan sabit. Lambang agama atau ikon agama Kristen Katolik ada salib. Kemudian lambang atau ikon agama Konghucu ada yin yang. Tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia, masjid, seperti tadi Bapak katakan, masjid tempat ibadah agama Islam, gereja katedral untuk tempat ibadah agama Katolik, gereja Protestan untuk tempat ibadah agama Protestan, kemudian kelenteng untuk tempat ibadah agama Konghucu, pura untuk agama Hindu, dan vihara untuk agama Buddha. Sekarang pertanyaannya adalah provinsi manakah di Indonesia dengan penduduk mayoritas pemeluk agama Kristen, Katolik, dan Hindu? Ya. Jadi provinsi mana di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, kemudian provinsi mana di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, dan provinsi mana yang mayoritas penduduknya beragama Hindu? Ya, apakah kalian sudah bisa menjawabnya? Baik, betul sekali. Ini dia jawabannya. Provinsi dengan pemeluk agama Kristen mayoritas adalah Provinsi Papua, Papua Barat, dan juga Sulawesi Utara. Kemudian provinsi di Indonesia dengan pemeluk agama Katolik paling banyak adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian provinsi dengan pemeluk agama Hindu terbanyak adalah Provinsi Bali. Yang kedua adalah perbedaan budaya. Menurut Kuncharaningrat, berasal dari bahasa Sanskerta bahwasanya kebudayaan itu merupakan budaya atau budi, yang berarti budi atau akal. Kemudian menurut bahasa asing atau bahasa Latin, budaya itu kultur atau kolore, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Sehingga kebudayaan bisa diartikan sebagai segala daya upaya tindakan manusia untuk mengolah tanah atau mengolah alam. Kemudian pengertian kebudayaan menurut para ahli, ada menurut Kuncharaningrat bahwa budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut A.B. Taylor, bahwasanya budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya. Sedangkan menurut Linton, bahwasanya budaya adalah keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan. Berikutnya adalah wujud budaya menurut J.J. Honigman. Wujud budaya itu ada 3. Yang pertama ada gagasan atau wujud ideal, kemudian ada tindakan atau aktivitas, dan yang terakhir ada artefak atau karya. Gagasan ini merupakan pemikiran manusia, ide, jadi masih dalam bentuk pemikiran manusia atau masyarakat, jadi bentuknya abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan juga tidak bisa didokumentasikan. Kemudian tindakan atau aktivitas adalah merupakan kegiatan manusia atau aktivitas manusia atau masyarakat yang bisa didokumentasikan dan bisa dilihat. Kemudian artefak atau karya merupakan ini adalah hasil atau karya daripada gagasan dan tindakan. Maka artefak atau karya adalah sifatnya nyata atau bisa dilihat, bisa diraba, dan juga bisa didokumentasikan. Gagasan atau wujud ideal adalah kumpulan yang berbentuk kumpulan ide, sifatnya abstrak, ya, tidak dapat diraba dan tidak dapat disentuh. Sedangkan aktivitas atau tindakan merupakan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ini sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dapat diamati dan juga dapat didokumentasikan. Artefak atau karya ini adalah wujud kebudayaan yang berbentuk fisik, hasil dari gagasan dan juga aktivitas. Ini bisa diraba, bisa dilihat, dan juga bisa didokumentasikan. Nah, itu tadi ketiga wujud budaya menurut J.J. Honigman.
Baik, kita ke contoh wujud budaya. Berikut ini ada beberapa contoh wujud budaya yang mengandung 3 unsur budaya tadi, mengandung unsur wujud atau gagasan, wujud ideal, tindakan atau aktivitas, dan juga artefak atau karya. Sebagai contoh nomor 1, keinginan membuat irigasi sawah, ini merupakan wujud budaya yang berbentuk gagasan atau wujud ideal. Kemudian gotong royong masyarakat membuat saluran irigasi, ini merupakan wujud budaya yang berupa tindakan atau aktivitas. Dan saluran irigasi yang sudah jadi dan bisa mengairi sawah, ini merupakan artefak atau karya. Jadi ketiga unsur wujud budaya ini saling berhubungan satu sama lain. Berikutnya sampai contoh yang kelima ya. Jadi ada unsur gagasan atau wujud ideal atau ide, kemudian tindakan atau aktivitas, dan yang terakhir adalah karya atau artefak. Berikutnya adalah unsur-unsur budaya menurut Kuncharaningrat. Unsur budaya menurut Kuncharaningrat ini ada 7. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup, seperti pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Ini termasuk ke dalam peralatan atau perlengkapan hidup manusia. Yang kedua ada mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Ada pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, perikanan, peternakan, perdagangan. Kemudian yang ketiga ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Contohnya ada sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan lain sebagainya. Kemudian 4, bahasa. Ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kesenian, ada seni rupa, seni suara, seni gerak. Sistem pengetahuan, ada pengetahuan flora dan fauna, ruang pengetahuan tentang alam sekitar, waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sama manusia. Dan yang terakhir, unsur budaya yang terakhir adalah sistem religi atau kepercayaan. Meliputi sistem-sistem nilai, pandangan hidup, keagamaan, dan upacara adat. Nah, inilah ketujuh unsur-unsur budaya menurut Kuncharaningrat. Yang mempengaruhi perbedaan budaya. Jadi apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya? Di sini ada 5. Yang pertama adalah karena adanya perbedaan lokasi. Yang kedua, adanya perbedaan agama. Yang ketiga, ada perbedaan adat istiadat. Dan yang keempat, perbedaan kebiasaan. Yang terakhir adalah karena adanya perbedaan tradisi. Nah, inilah ke-5 faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya. Berikutnya adalah perbedaan suku bangsa. Pengertian suku bangsa di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah golongan orang-orang atau keluarga yang seketurunan ya. Bapak garis bawahi, kalian harus pahami dan harus ingat bahwa pengertian suku bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adanya kata seketurunan ya. Kalian harus garis bawahi dan kalian harus pahami ada kata atau kalimat seketurunan. Itulah yang dimaksud dengan pengertian dari suku bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berikutnya merupakan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Di Provinsi Aceh misalkan ada suku Aceh, ada Gayo, Tamiang, Ulu, Sangkil, dan lain sebagainya ya. Silahkan kalian pelajari berbagai suku bangsa yang ada di provinsi yang ada di Indonesia ya. Misalkan di DKI Jakarta ada suku Betawi, di Jawa Tengah ada Jawa, Samin, dan Karimun, dan lain sebagainya ya. Nah, berikut ini jumlah dan persentase penduduk suku bangsa di Indonesia. Kita tahu bahwa suku bangsa yang paling banyak di Indonesia adalah suku bangsa Jawa sebesar 40%, kemudian Sunda 15%, Batak 3%, suku asal Sulawesi lainnya 3%, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa mayoritas suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku bangsa Jawa sekitar 40%. Ini kalian bisa explore sendiri, nanti kalian bisa mencari sumber atau mencari informasi dari berbagai sumber yang lainnya. Yang keempat adalah perbedaan pekerjaan. Jadi kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Maka untuk memenuhi kebutuhan ada yang dinamakan atau bisa melalui 2
kegiatan, baik itu pekerjaan formal dan maupun pekerjaan non formal. Ya. Pekerjaan formal ini adalah pelaku usaha resmi, misalkan pegawai pemerintah ataupun pegawai swasta. Sedangkan pekerjaan non formal adalah pelaku usaha mandiri, pemilik bengkel, petani, penjual, dan lain sebagainya. Jadi di negara kita masyarakatnya juga memiliki beberapa perbedaan profesi atau perbedaan pekerjaan. Ya. Harus diingat bahwa semua profesi itu saling membutuhkan satu sama lain. Misalkan saja tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter, tanpa petani maka presiden, tukang pijat, polisi akan mengalami kelaparan dan lain sebagainya ya. Ini menandakan bahwasanya semua pekerjaan atau profesi itu saling membutuhkan sehingga tersusun menjadi sebuah rantai kehidupan ya, seperti itu. Yang kelima adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Apa saja peran dan fungsi keragaman budaya yang ada di tanah air? Yang pertama adalah saling melengkapi hasil budaya. Yang kedua, sebagai daya tarik bangsa asing. Yang ketiga, mengembangkan budaya nasional. Yang keempat, menanamkan sikap toleransi. Dan yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Baik, kita bahas satu persatu. Peran yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Contohnya adalah Sendra Tari Balet Ramayana di Yogyakarta. Ya, ini menjadi daya tarik turis atau wisatawan asing untuk datang ke Yogyakarta untuk menyaksikan budaya ini atau tarian ini. Ya. Ini merupakan salah satu peran dan fungsi keberagaman budaya. Kemudian peran yang kedua adalah mengembangkan budaya nasional. Sebagai contoh, pakaian batik diakui sebagai kebudayaan nasional. Padahal pakaian batik merupakan hasil dari budaya lokal atau budaya daerah. Ya. Tapi ini karena adanya keragaman dari berbagai wilayah sehingga pakaian batik diakui sebagai kebudayaan nasional. Kemudian peran dan fungsi keragaman budaya berikutnya adalah menanamkan sikap toleransi. Jadi perbedaan kebudayaan adalah hal yang biasa, tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan, perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Jadi kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, melainkan milik bersama. Jadi harus kita sikapi dengan sikap toleransi dan saling mendukung. Peran dan fungsi berikutnya adalah melengkapi hasil budaya. Jadi, sebagai contoh, bahwa suatu daerah itu menghasilkan atau suatu daerah menghasilkan suatu kebudayaan yang mungkin tidak sempurna, maka ini akan diisi atau akan disempurnakan oleh kebudayaan atau hasil kebudayaan dari daerah lainnya. Karena kebudayaan itu tidak ada yang sempurna. Sehingga perlu adanya saling mengisi, saling mendukung antar berbagai daerah atau wilayah. Misalkan saja penghasil batik di Jawa Tengah, ya, mungkin tidak akan sama dengan penghasil batik di Jawa Timur misalkan. Maka dari itu haruslah saling mengisi satu sama lain. Saling mengisi dan saling melengkapi, inilah yang dinamakan peran dan fungsi keberagaman budaya. Peran dan fungsi keberagaman yang terakhir adalah mendorong inovasi kebudayaan ya. Contohnya adalah penggunaan teknologi pertanian untuk mengolah hasil pertanian. Penggunaan teknologi atau pemanfaatan teknologi dalam mengolah hasil pertanian. Ini sebagai peran dan fungsi keberagaman budaya untuk mendorong inovasi kebudayaan. Untuk bentuk inovasi kebudayaan ada dua, bisa akulturasi dan asimilasi. Akulturasi ini adalah penggabungan beberapa kebudayaan sehingga menghasilkan kebudayaan baru atau kebudayaan campuran tetapi tidak menghilangkan sifat asli dari budaya asalnya. Kemudian asimilasi adalah penggabungan
beberapa kebudayaan menghasilkan kebudayaan baru yang menghapus sifat asli dari kebudayaan lamanya. Baik, anak-anak semua, itu tadi bahasan materi kita pada kali ini tentang pluralitas masyarakat Indonesia ya. Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya adalah menjawab soal evaluasi ya. Silakan disiapkan alat tulisnya, kemudian langsung kalian catat jawabannya dan nanti jawaban dikirimkan ke Google Classroom. Untuk soal yang pertama, multikultural berasal dari kata titik-titik dan titik-titik. A. Multi sama dengan banyak dan kultur sama dengan kebudayaan. B. Multi sama dengan bersatu dan kultur sama dengan seni budaya. Kemudian C. Multi sama dengan lebih banyak dan kultur sama dengan masyarakat. Dan D. Multi sama dengan sedang dan kultur sama dengan rakyat. Silakan pilih jawaban yang tepat. Kemudian yang kedua, kata plural artinya titik-titik, sedangkan pluralitas berarti titik-titik. A. Tunggal dan persatuan. B. Banyak dan berbeda. C. Jamak dan kemajemukan. D. Satu dan berbeda-beda. Ya, silakan dipilih kembali jawaban yang paling tepat. Soal yang ketiga, ya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan tempat ibadah agama. A. Islam, B. Kristen, C. Hindu, D. Konghucu. Ya, silakan kalian identifikasi, kalian perhatikan ini merupakan tempat ibadah agama apa. Kemudian pilihlah jawaban yang paling tepat. Ini untuk soal nomor 3. Soal nomor 4. Yang merupakan hari raya agama Hindu adalah A. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, B. Hari Raya Waisak dan Asada, C. Hari Raya Galungan dan Nyepi, D. Hari Raya Natal dan Paskah. Kemudian nomor 5. Suatu keseluruhan yang kompleks terdiri atas seni, adat istiadat, kepercayaan, kesusilaan, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat merupakan pengertian dari kebudayaan menurut A. Linton, B. Kuncharaningrat, C. E.B. Taylor, atau D. J.J. Honigman. Ya, silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal nomor 6, menurut ahli sosiologi J.J. Honigman, ada 3 wujud budaya adalah A. Ide, perbuatan, dan teknologi. B. Gagasan, aktivitas, dan artefak. C. Berpikir, kegiatan, dan kesenian. D. Alam sadar, organisasi, dan alat-alat. Soal nomor 7, buku dan karya-karya tulis merupakan wujud kebudayaan yang berupa A. Gagasan, B. Aktivitas, C. Artefak, atau D. Teknologi. Ya, silakan pilih kembali jawaban yang paling tepat. Soal nomor 8. Ada 7 unsur kebudayaan yang terdiri atas peralatan, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Nah, ini merupakan pendapat dari A. Linton, B. Kuncharaningrat, C. E.B. Taylor, atau D. J.J. Honigman. Nomor 9. Berusuh, Abai, Kenya, Bulungan, Tidung, dan Kayan merupakan beberapa suku bangsa dari provinsi A. Sumatera Barat, B. Nusa Tenggara Timur, atau C. Sulawesi Utara, atau D. Kalimantan Timur. Itu untuk soal nomor 9. Perhatikan peta di bawah ini. Ini soal untuk nomor 10. Banjar Hulu dan Banjar Kuala berada pada wilayah dengan nomor A1, B2, C3, atau D5. Jadi kalian silahkan diamati peta, kemudian pilih berada di mana suku bangsa Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Ya, silahkan pilih jawaban yang tepat. Perhatikan grafik di bawah ini. Ini untuk soal nomor 11. Grafik jumlah tenaga kerja formal dan informal di Indonesia.
Dari grafik tersebut, maka kebijakan pemerintah yang tepat adalah A. Membuka lowongan CPNS sebanyak-banyaknya, B. Mendorong pembangunan industri di luar Jawa, C. Membuat program kerja padat karya, atau D. Memberikan kredit usaha kecil menengah. Ya. Silakan diidentifikasi lagi grafik tentang jumlah tenaga kerja formal dan informal di Indonesia. Kemudian pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 12, contoh peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional sebagai daya tarik bangsa asing adalah A. Sendera tari balet Ramayana di Prambanan Yogyakarta banyak disukai turis. B. Menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda. C. Sikap saling mendukung dalam upaya mengembangkan kebudayaan. D. Cara bercocok tanam yang berbeda-beda di setiap daerah. Itu untuk soal nomor 12. Soal nomor 13. Gejala pada seseorang atau sebuah masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan disebut A. Kulturalisme, B. Mutualisme, C. Multikulturalisme, atau D. Etnosentrisme. Nomor 14. Pada era abad modern sekarang ini, syarat mutlak agar suatu bangsa mampu tumbuh dan berkembang dengan baik perlu ditanamkan rasa A. Nasionalisme, B. Heroisme, C. Etnosentrisme, atau D. Pluralisme. Ya, silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Nomor 15. Faktor utama yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa di Indonesia adalah adanya berbagai A. Profesi, B. Kesenian, C. Kebudayaan, atau D. Kelompok sosial. Nomor 16. Golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan, golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, golongan orang sebagian dari kaum yang seketurunan merupakan pengertian dari A. Ras, B. Gender, C. Masyarakat, D. Suku bangsa. Nomor 17. Dalam kenyataan pluralitas masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama disebabkan A. Pengaruh nenek moyang, B. Corak adat budaya yang ditentukan alam lingkungan, C. Letak Indonesia yang ada di antara dua samudera besar, D. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Soal nomor 18. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia terhadap kehidupan sosial adalah terjadinya dua proses, yaitu A. Konflik dan integrasi, B. Interaksi dan integrasi, C. Solidaritas dan toleransi, atau D. Persatuan dan kesatuan. Soal nomor 19. Di Indonesia terdapat masyarakat terasing yang masih hidup dalam taraf kebudayaan yang masih sederhana dan tinggal di daerah-daerah pedalaman ya, atau terisolir. Yang termasuk dalam golongan masyarakat terasing adalah A. Suku Dayak di Kalimantan dan suku Jawa di Pulau Jawa, B. Suku Dani di Papua dan suku Madura, C. Suku Enggono di Bengkulu dan suku Anak Dalam di Jambi, atau D. Suku Sunda dan suku Baduy di Banten. Soal nomor 20. Sikap yang menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan kebudayaan sendiri sehingga menganggap cara hidup bangsanya merupakan cara hidup yang paling baik disebut A. Etnosentrisme, B. Humanisme, C. Primordialisme, atau D. Pluralitas. Baik anak-anak semua, itu tadi soal evaluasi sebanyak 20 soal, silahkan dikerjakan. Salin jawaban kalian di buku tugas, kemudian nanti upload jawabannya ke Google Classroom. Ya. Ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.